Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita masih membahas di bab 4 ya, tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, di mana submateri kita hari ini adalah pembelajaran di bagian sub kedua, yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Anak-anak sekalian, lingkungan memungkinkan masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang beragam ya. Lingkungan juga membuat kehidupan masyarakat beragam, apalagi pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, ayo kita pelajarin sama-sama ya. Nah, yang pertama adalah dataran rendah. Wilayah dataran rendah adalah wilayah daratan yang datar dan luas. Dataran rendah paling mudah untuk dibangun pemukiman. Masyarakat banyak yang tinggal di dataran rendah. Fasilitas ya, transportasi di dataran rendah mudah dibangun. Masyarakat menjadi mudah untuk berpergian atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian fasilitas umum lainnya seperti pasar dan kantor pemerintahan ya banyak dibangun di dataran rendah. Nah, sebagai pusat kegiatan ekonomi, dataran rendah ramai didatangi orang-orang dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mencari pekerjaan ya. Itulah penyebab masyarakat di dataran rendah memiliki mata pencarian yang beragam. Nah, dataran rendah umumnya memiliki udara yang panas ya. Rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi yang lebar. Penduduk di dataran rendah umumnya memiliki pakaian yang tipis. Tujuannya agar mereka tidak terlalu kepanasan. Kemudian yang kedua adalah pantai. Nah, pantai merupakan batas dari daratan dan lautan. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan. Tentu saja nelayan tugasnya adalah menangkap ikan ya, menangkap ikannya menggunakan perahu atau kapal. Nah, tempat tinggal nelayan disebut sebagai kampung nelayan. Kampung nelayan biasanya terdapat di pinggir pantai. Dengan begitu mereka lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Rumah di sekitar pantai biasanya membentuk rumah panggung. Bentuk tersebut bertujuan agar air laut tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pegunungan. Ya, pegunungan adalah tanah yang tidak rata dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, nah, masyarakat yang tinggal atau penduduk yang tinggal di pegunungan pada umumnya menyebar ya, karena lingkungan mempunyai ketinggian yang berbeda-beda. Kemudian mata pencarian ya, masyarakat disesuaikan dengan alam atau bergantung pada alamnya ya. Nah, kemudian kelompok masyarakat yang bermukim di pegunungan biasanya membuat rumah atau tinggal ya di dekat sumber air. Rumah masyarakat di daerah pegunungan umumnya beratap rendah. Ventilasi udara juga sedikit, fungsinya agar udara di dalam rumah tetap hangat. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang materi kita hari ini, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Yang pertama adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya masyarakatnya melakukan kegiatan ekonomi ya di dataran rendah. Ya, biasanya dibangun oleh pemerintah fasilitas transportasi agar mempermudah masyarakat ya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau pada bahasa umumnya adalah berpergian ya anak-anak ya. Kemudian fasilitas umum seperti pasar juga banyak dibangun agar ya dataran rendah bisa menjadi
pusat kegiatan ekonomi karena pasar, kantor, pabrik semuanya ada di dataran rendah. Kemudian pantai. Nah, pantai, masyarakatnya pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapan berupa ikan dijual di pasar. Kemudian tempat tinggal nelayan disebut sebagai kampung nelayan. Nah, kampung nelayan biasanya terdapat di pinggir pantai ya. Dengan begitu mereka lebih mudah atau lebih gampang dalam melakukan pekerjaan. Nah, rumah yang lain ini biasanya juga berbentuk panggung agar air tidak masuk ya. Kemudian pegunungan. Nah, pegunungan biasanya masyarakatnya di daerah pegunungan ya bekerja bergantung pada alam. Kemudian tempat tinggalnya juga menyebar mengelilingi pegunungan ya. Kemudian kelompok masyarakat yang bermukim juga di dekat sumber air ya agar mudah dapat mendapatkan air. Nah, rumahnya biasanya beratapkan rendah dan sedikit ventilasi untuk menjaga kehangatan. Jadi begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita atau penjelasannya Pak Guru hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di lain waktu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.